Hai adik-adik, nama saya Ladisa Tirlita Gloria De Patris, absen 14. Saya bersekolah di SMP Negeri 2 Klaten, kelas 7A. Di sini, saya akan mempresentasikan tentang pemanasan global. Apa sih pengertian dari pemanasan global itu? Jadi, pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Kak, saya mau bertanya, apa sih penyebab terjadinya pemanasan global itu? Oke Cia, faktor-faktor penyebab terjadinya pemanasan global di bumi adalah 1. Penggunaan mesin pada pabrik dan penggunaan mobil yang memakai bahan bakar dari fosil, yang ternyata menyebabkan karbon dioksida meningkat dan menyelimuti atmosfer bumi. Peristiwa ini disebut dengan efek rumah kaca. 2. Penebangan hutan. Karbon dioksida biasanya akan diserap oleh tumbuhan dan dikeluarkan ke atmosfer dalam bentuk oksigen. Namun saat ini, tumbuhan atau pepohonan yang mengubah karbon dioksida jumlahnya semakin berkurang karena banyaknya pembalakan liar dan pembukaan lahan baru. 3. Limbah pertanian dan peternakan. Sapi ternyata juga menjadi salah satu penyumbang pemanasan global loh. Jumlah sapi yang ada di dunia ini tentu tidak sedikit, bahkan hampir mencapai 1,5 miliar. Jika sapi-sapi tersebut melepaskan gas metana yang ada di sistem pencernaan mereka, ternyata bisa menjadi efek rumah kaca juga. Yang keempat, penggunaan listrik secara berlebihan. Boros menggunakan listrik ternyata bisa mengakibatkan pemanasan global loh. Hal itu dikarenakan adanya penguapan tada listrik jika terlalu sering digunakan. Oh, begitu ya Kak. Oke. Kak, saya juga mau bertanya. Apa saja sih dampak dari pemanasan global itu? Oke Jo, terima kasih atas pertanyaannya. Selain perubahan iklim dan adanya cuaca ekstrim, pemanasan global juga membawa dampak bagi hewan dan manusia. Suhu bumi yang semakin hangat akan mencairkan es yang ada di kutub utara dan memengaruhi kehidupan hewan-hewan di sana, seperti beruang kutub dan anjing laut. Kehidupan penghuni hutan seperti kera dan orangutan juga terancam. Hal ini disebabkan oleh penebangan pohon yang dilakukan secara besar-besaran. Akibatnya, hewan-hewan primata ini kehilangan tempat tinggalnya. Dan, tahukah adik-adik bahwa suhu sangat menentukan jenis kelamin penyu yang akan menetas? Jika suhu sarang telur tidak dingin, maka akan lahir penyu jantan. Sedangkan jika hangat, akan lahir penyu betina. Suhu bumi yang meningkat ternyata memengaruhi banyaknya penyu betina yang lahir. Hal ini tentu saja dapat mengancam populasi penyu karena kurangnya keberadaan penyu jantan. Ternyata akibatnya sangat berbahaya. Benar sekali, Jo. Kak, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi pemanasan global yang terjadi? Caranya adalah dengan menghemat listrik. Kita harus selalu mematikan lampu jika tidak diperlukan dan kurangi pemakaian pendingin ruangan. Kurangi pemakaian kendaraan bermotor. Untuk pergi ke tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh, kita bisa memilih berjalan kaki. Kedua cara ini dapat membantu karena pembangkit listrik dan kendaraan menghasilkan karbon dioksida yang tinggi. Lalu, kita juga bisa memulai menanam banyak pohon yang berguna untuk menyerap gas karbon dioksida. Oh, jadi begitu ya Kak. Oke. Jadi adik-adik, bukan hal yang mudah untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Diperlukan kontribusi dan kerjasama masyarakat dunia untuk melakukannya. Oleh karena itu, harus ada kesadaran bersama untuk mulai mengubah kebiasaan dan melakukan upaya-upaya kecil berdampak besar sebagai cara mencegah pemanasan global. Baiklah adik-adik, pertemuan kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Goodbye!